festival Saturnalia, dan pada tanggal 25 Desember itu mereka membakar pohon-pohon, lilin-lilin di pohon-pohon evergreens ya, untuk perayaan Dewa Matahari. Nah, gereja merasa bahwa itu perlu diberikan perayaan tandingan supaya, bukan supaya jadi kafir, bukan, supaya orang Kristen berhenti pergi menyembah ikut perayaan kafir, supaya gereja punya perayaan sendiri. Nah, perayaan-perayaan itu dibikin sama supaya nanti kalau di sana di kafir 25 Desember, lalu kalau Kristennya bikin 20 Desember, nanti 20 Desember mereka ada di gereja, 25 Desember di sana lagi. Gitu. Jadi dibikin sama supaya menjadi perayaan. Kristus, jangan karena bisa. Yesus Kristus juga nggak ada yang tahu tanggal lahirnya. Ini kan mau mendekati apa tadi? Natal. Tadi saya potong rambut, masuk di mall apa itu? Hermes atau apa? Nah, saya mau potong rambut, saya mulai lihat ada pohon-pohon pernak-pernik, ya itulah, ingat saya dulu ini. Pohon terang, nostalgia. Jadi saya ini, nah supaya orang Kristen juga kalau dia dengar dia sadar dia masuk Islam. Ini pendeta yang mengatakan, seorang teolog Kristen terkemuka di dunia. Dia mengatakan sampai hari ini, Dr. Abineno mengatakan seorang teolog Kristen terkemuka, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya dari Pendeta Esra Soru dan Ustadz Yahya Waloni. Jadi ada jemaat dari Pendeta Esra Soru ini yang bertanya di sini, kalau Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember, namun kenapa kita itu merayakan Natal? Kita itu sebenarnya memperingati apa? Karena Yesus itu tidak lahir di 25 Desember. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Mau bertanya mengenai bulan dan tanggal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di Lukas 1 ayat 26 ada tertulis di bulan yang ke-6, yang mana pada penanggalan saat itu Gregorian menunjuk pada bulan Maret, karena bulan pertama awal tahun Yahudi itu September. Jadi 9 bulan usia kandungan, setelah Maret adalah Desember. Namun, ada dengar penjelasan Bapak bahwa kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember itu diadopsi dari kepercayaan kafir tentang Dewa Matahari. Mohon tanggapan dan penjelasannya, terima kasih. Begini, saya memberikan penjelasan ini sudah paham bahwa pada waktu saya mengatakan bahwa itu diadopsi dari perayaan kafir, itu bukan berarti bahwa Kristen itu menyembah kafir. Tidak. Ya. Itu adalah perayaan tandingan yang dilakukan oleh gereja untuk menghadapi perayaan kafir yang sudah ada, yaitu perayaan Saturnalia. Ya. Jadi ini bukan berarti bahwa orang kafir punya perayaan 25 Desember, lalu orang Kristen ikut-ikutan menyembah, bikin Natal, dan akhirnya menjadi kafir. Tidak. Ya. Itu adalah perayaan tandingan. Jadi ada banyak orang yang Kristen, ya, sejak Konstantin naik tahta, banyak orang yang KTP-nya saya dalam tanda petik KTP-nya Kristen, tapi hatinya tidak Kristen. Mereka bisa ada dalam Kristen, dalam gereja, tapi mereka juga tetap merayakan hari raya kafir, ya, festival Saturnalia, dan pada tanggal 25 Desember itu mereka membakar pohon-pohon, lilin-lilin di pohon-pohon evergreens, ya, untuk perayaan Dewa Matahari. Nah, gereja merasa bahwa itu perlu diberikan perayaan tandingan supaya, bukan supaya jadi kafir, bukan, supaya orang Kristen berhenti pergi menyembah ikut perayaan kafir, supaya gereja punya perayaan sendiri. Nah, perayaan-perayaan itu dibikin sama supaya nanti kalau di sana di kafir 25 Desember, lalu kalau Kristennya bikin 20 Desember, nanti 20 Desember mereka di gereja, 25 Desember di sana lagi. Gitu. Jadi dibikin sama supaya menjadi perayaan tandingan. Itu sebenarnya. Nah, tetapi itu adalah penjelasan dari abad-abad yang lebih kemudian. Nah, belakangan saya mendengar penjelasan-penjelasan seperti misalnya dari Pak Bambang Nursena yang memberikan data-data yang lebih tua bahwa Yesus dilahirkan tanggal 25 Desember. Lalu kira-kira argumentasinya yang mirip-mirip, saudara. Kalau memang sudah tidak ada, sudah nggak kan? Alhamdulillah, tapi jangan ya sekarang. Dia itu berubahnya, Allahu Akbar, patang ternyata. Sama-sama laki-laki, karena waktu melamar pakai cadar. Ini kalau boleh. Ya, Maryam ibunya Isa pun pakai cadar, rajin sholat 2 waktu, mengandung pun dia sujud terus menyembah kepada Allah sampai lahir anaknya. Maryam itu terkenal wanita yang tidak melepaskan cadarnya, tidak melepaskan jilbabnya. Maryam, ibunya Nabi Isa.
Bapaknya siapa? Nah ini yang kafir marah. Lapor Habib Rizik. Bidannya siapa? Nggak tahu, dia lapor. Bidannya Ananias dan Safira. Datangnya Nabi Isa mempunyai dua tugas. Tugas yang pertama, menyampaikan supaya Israel hidup sesuai jalan tauhid. Dan kedua, ingin menyampaikan min badismuhu Ahmad. Akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat basyiran bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Untuk datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ausani bi salati wa zakati madumtu haya. Saya, kata Isa, adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku mendirikan salat, menunaikan zakat madumtu haya seumur hidupku. Orang kalau sudah salat dan membayar zakat, Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Bukan saja nanti di surat Maryam ayat 30 sampai 31. Nabi Isa agamanya Islam. Lalu siapa yang ajar Bapak Ibu selama ini? Isa di Kristen. Al-Quran sudah lama, itu bukan baru. Sudah lama Al-Quran menginformasikan. Siapa yang mengajarkan selama ini? Isa di Kristen. Di sana bukan Isa, Yesus Kristus. Jangan ke Nabi Isa, Yesus Kristus juga nggak ada yang tahu tanggal lahirnya. Ini kan mau mendekati apa tadi? Natal. Tadi saya potong rambut masuk di mall apa itu? Hermes atau apa? Nah, saya mau potong rambut. Saya mulai lihat ada pohon-pohon pernak-pernik, ya itulah, ingat saya dulu ini. Pohon terang, nostalgia. Jadi saya ini, nah supaya orang Kristen juga kalau dia dengar dia sadar dia masuk Islam. Ini pendeta yang mengatakan, seorang teolog Kristen terkemuka di dunia. Dia mengatakan sampai hari ini, Dr. Abineno mengatakan seorang teolog Kristen terkemuka, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen, Jakarta 1961, halaman 64. Orang Kristen sendiri tidak tahu. Pendeta kaliber, semua pendeta di dunia, termasuk di Sumatera Utara ini, nggak tahu kapan, tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jangankan Isa, Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. 6 sebelum Masehi, bukan tanggal 25 Desember. Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571. Rentang waktunya 576 tahun. Belum datang Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sudah Allah turunkan melalui tutur kata Nabi Isa yang tercatat dalam Quran surah Maryam. Inilah sejarah yang membuktikan kebenaran. Setiap kebenaran pasti mengandung sejarah, dan sejarah akan melahirkan teori, teori akan melahirkan ilmu pengetahuan. Maka kita wajib untuk menjalankan Maulud Nabi, bukan bid'ah, mengingat kembali sejarah tentang kelahiran akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tanggal 25 Desember. Sampai hari ini semua pendeta mengaku tidak tahu tanggal, bulan, tahun berapa. Pukul sembarang saja 25 Desember. Lalu orang Islam mengatakan kemarin fatwa MUI tahun 2016. Saya ceramah di Pekanbaru, bertanya jemaah, kira-kira Ustaz mengucapkan selamat Natal haram atau tidak? Enggak, saya bilang. Enggak. Tapi ini ada fatwa dari MUI. Waktu itu bos yang satu ini masih ketua MUI. Iya. Ini masih MUI. Beliau masih ketua. Wah, turunkan fatwa mengucapkan selamat Natal. Oh, masih ada, digitalnya itu masih ada. Begitu mau calonkan Wapres 2018 di depan televisi, selamat hari Natal. Dulu. Tapi sekarang selamat. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hewaloni. Tapi kalau kita mendengarkan penjelasan dari pendeta Esra Sauru, ternyata 25 Desember itu bukan lahirnya Yesus. Mereka ikut-ikutan acaranya anak Dewa Matahari. Karena orang Kristen ini mungkin tidak memiliki hari raya, maka mereka buat semacam 25 Desember itu adalah hari lahirnya Yesus. Maka mereka merayakan Natal. Ternyata pohon Natal itu pun bukan milik orang Kristen, tapi milik Dewa Matahari. Ternyata mereka ini hanya ikut-ikutan tradisi dari Dewa Matahari. Jadi yang mereka katakan bahwa di 25 Desember itu lahirnya Yesus, ternyata di sini hanya settingan saja karena tidak memiliki acara. Akhirnya mereka ini ikut tradisi orang. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.